Di tahap berikutnya, kita masuk ke fase 3.2, yaitu kita melakukan proses konfigurasi untuk proses fulfillment, begitu ya. Oke, kita masuk ke 3.2.1, yaitu melakukan configure automatic postings. Ya, apa yang dilakukan di sini? Kita men-set up automatic posting, ya, posting secara otomatis dari modul material management ke modul financial accounting. Nah, di sini adalah kita melakukan integrasi antara modul MM dengan modul financial. Bagaimana caranya? Oke, dari menu ini, menu Customizing Implementation Guide, kita masuk ke Materials Management. Ya, Materials Management, kita cari dulu. Ini agak di bawah ya. Saya pilih Materials Management. Lalu pilih yang Valuation and Account Assignment. Oke. Lalu pilih Account Determination. Lalu pilih Account Determination Without Wizard. Lalu pilih yang Configure Automatic Postings. Oke, nah di layar ini, di layar Automatic Posting, kita klik yang Account Assignment. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Kita udah ada di tampilan Configuration Accounting Maintain, ya, Automatic Post Procedures. Nah, di sini kita cari yang GBB, kodenya GBB ya. Kita scroll down. Ini apa vertical disusunnya ya. Jadi kita, nah ini udah ketemu nih GBB ya. Oke, kalau udah ketemu GBB kita double klik. Lalu akan muncul pop-up ini, a chart of accounts. Ya kita isi dengan chart of accounts kita masing-masing. Kalau saya GLZZ, begitu ya. Lalu saya GLZZ, lalu saya klik continue. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Perhatikan, kita harus memilih dengan hati-hati ya. Di sini yang kita select yaitu general modification, valuation modification, dan valuation class. Oke, debit dan kreditnya jangan dicek. Oke, kalau sudah kita klik save. Pastikan dapat konfirmasi ya, changes have been made. Oke. Nah, di layar ini configuration accounting maintain automatic post accounts, kita masukkan angkanya, nilainya. Ya, valuation modification-nya 001, general modification-nya VAX, gitu ya. Valuation class-nya trading goods yaitu 3100. Lalu accounts-nya cost of goods sold yaitu di 780.000. Oke. Lalu yang berikutnya sama, cuma valuation class-nya beda. Valuation class-nya finished products yaitu 7920. Account-nya sama, 780.000. Yaitu cost of goods sold ya. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah dicek sekali lagi 3.100, 7920, 780.000 account-nya. Kalau sudah kita klik save. Pastikan dapat konfirmasi changes have been made. Oke. Lalu kita klik back 3 kali nih. 1, 2, 3. Selanjutnya masuk ke fase 322, kita mau maintain automatic account assignment dari untuk revenue elements. Oke. Di sini masuk ke mana? Kita masuk ke enterprise controlling. Oke. Ya, kita close di sini. Oke, kita cari yang enterprise controlling. Oke, agak ke atas, mana ya? Nah, ini dia. Enterprise controlling. Lalu kita pilih Profit Center Accounting. Lalu pilih Actual Posting. Lalu pilih Maintain Automatic Account Assignment of Revenue Elements.
Oke, agak lama loadingnya. Nah, di sini kita pilih new entries, oke ya. Di change view default account assignment overview screen ini kita pilih new entries. Nah, di sini perlu kita isi ya company code-nya USZZ. Sekali lagi ZZ diganti dengan punya masing-masing ya. Nah, ini cost elemen yang pernah kita buat ya. Ini 600.000. Nah, cost center nih. Kalau kalian cek sekali lagi, kalau cost center yang kalian buat mungkin miss ya, mungkin miss dengan yang sudah dibuat di modul sebelumnya, di fase sebelumnya, karena entah kesalahan ketik atau apa, pastikan kalian gunakan yang sama, yang sesuai, ya, yang sesuai. Kalau di sini kan NASA, mungkin yang pernah kalian buat ketika sempat salah bukan NASA kodenya. Nah, itu disesuaikan, oke? Jangan sampai salah ya. Oke, di sini NASA 10 ZZ. Oke. Lalu yang kedua, cost elemennya 650.000. Cost centernya NASM. Saya lagi disesuaikan ya. Kalau kalian ada sempat error, disesuaikan dengan punya masing-masing. NASM, oke. Nah, di sini account assignment detailnya, oke, ya, ini account assignment detailnya untuk yang ini dikasih kode 1. Jadi valuationnya kita set harus gitu ya, as mandatory. Oke. Lalu yang ketiga USDZ ininya 650-100. Ininya NASM. Lalu account assignment-nya kita isi 1 juga. Lalu yang keempat ini 660.000. Aduh. Agak bikin kesel ya. Kalau salah karena saya biasa cepet, karena lama gitu. Oke lah. Saya pakai cara yang agak cepat aja. Ctrl C, Ctrl V, V. Cost elemennya 600.000. Oke. Lalu 650.000. Lalu 650.100. Lalu aduh lah. Bikin kesel nih, lama nih internetnya. Lalu 660.000. Lalu 760-100. Lalu 780.000. Oke, yang ini NASA 10ZZ, yang di bawahnya NASM 10ZZ. Sekali lagi ZZ diganti dengan kode masing-masing ya, jangan samain ya. Oke. Lalu yang keempat di NAGS 10ZZ. NAGS 10ZZ. Yang kelima NAPR 10ZZ. Sekali lagi, kalau kalian pas ketik gini terus nggak muncul punya kalian, berarti kemungkinan kalian sudah melakukan kesalahan di fase 1 dan mengganti kodenya gitu ya. Nah, itu ikutin sesuai dengan kode yang baru ya. Yang kelima NASA, saya copy paste aja biar lebih cepat. Oke, lalu yang account assignment detailnya kita kasih 1, yang untuk kedua ya 1. Oke, ya seperti ini. Jadi pastikan ininya company code-nya sesuai, lalu cost elemennya 600.000, 650.000, 650-100, 660.000, 760-100, 780.000. Cost centernya NASA, NASM, NAGS, NAPR, dan NASA. Lalu yang di sini di yang kedua, di yang ketiga, dan yang kelima. Oke?
Kalau sudah, kita klik save. Oke, dikatakan cost center NAZZ is locked for revenue posting at this time. Oke, nggak apa-apa. Kita enter saja. Yang ini juga is locked, nggak apa-apa. Kita enter saja. Dan yang pasti, pastikan data was save ya. Pastikan kalian sudah dapat data was save. Kalau sudah oke, kita klik back 2 kali. Fase yang berikutnya yaitu fase 323, mengassign shipping points with loading groups. Oke. Nah, jadi di sini adalah apa yang kita lakukan, kita mengassign valid combination dari shipping points, begitu ya. Jadi shipping points, loading groups untuk setiap plan yang sudah kita set. Begitu. Nah, loading groups ini adalah gunanya apa? Untuk mengidentifikasi perlengkapan yang dibutuhkan untuk loading barang-barang, begitu ya. Misalnya perlu crane kah, atau forklift kah, atau yang lain, begitu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita di sini pilih yang logistics execution ya, logistic execution. Oke, di manakah dia? Ini logistic execution. Lalu pilih shipping. Lalu pilih basic shipping functions. Lalu pilih yang ini ya, shipping point and goods receiving point determination. Lalu pilih yang assign shipping points. Nah, di sini kita pilih new entries. Oke, di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di modul ya. Ini standar semua sih. Jadi ada 6 yang perlu kita masukkan. Saya akan copy paste saja. 3, 4, 5, 6. Oke. Loading group ini dibagi 2 antara crane sama hand lift gitu ya. Jadi yang crane 0001 betul nggak? Kita cek dulu. Oke, kayaknya betul. Oke. Lalu yang kedua hand lift diangkat sama tangan saja. Ini kodenya 002 katanya. Oke. Oke, plannya Dallas, Miami, dan San Diego. Oke ya. Oke. Oke, ini apa nih? Oke. Oke, ya udah kita isi satu-satu. Yang ini SDZZ. Loh, gimana sih? Bikin kesel. Oke, kalau kalian udah muncul tombol-tombol merah gini ya, nggak usah khawatir. Kita isi aja yang perlu kita isi. Lalu nanti kita tekan enter begitu ya. Nanti dia akan minta lagi mana lagi yang perlu kita isi begitu. Jadi santai aja, nggak usah panik ya kalau muncul seperti ini. Kita lakukan saja pelan-pelan. Oke. Nah, ini kok belum diisi. Kita perlu isi di sini ya. Oke, kenapa dia nggak mau ngisi ini? Kita pilih yang edit. Oke. Oke, masih nggak bisa. Nah, kalau kalian kesulitan, kalian boleh cancel ya. Kalian mulai lagi dari awal. Dan di sini pastikan setelah kalian mengisi yang 3 kolom ini, kalian juga isi yang ini ya. Kolom yang keempat ini sesuai sama dengan plannya saja. Jadi sekali lagi dicek, ini SC-nya semua 01, loading groupnya ganti-ganti 12, 12, 12, ya, crane hand lift, plannya Dallas, 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 Miami, 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 lalu San Diego, San Diego, San Diego, San Diego. Nah, kalau sudah
terisi semua ini seperti ini, kita klik save. Pastikan dapat konfirmasi data was saved. Oke. Lalu kita balik ke menu semula dan menekan tombol back 2 kali. Oke. Selanjutnya kita ada di fase 3, 2, 4, yaitu kita mau assign General Ledger Revenue Accounts, begitu ya. Bagaimana caranya? Kita masuk di menu ini, menu Sales and Distribution. Oke. Ya, kalau kalian lupa, ingat General Ledger ini adalah data rekaman accounting yang utama ya dalam bisnis begitu ya. Dan General Ledger untuk revenue accounts ini adalah items yang menunjukkan berapa sih yang didapatkan oleh bisnis begitu ya. Nah, di sini kita masuk berarti ke Sales and Distribution ya. Oke, di manakah menu Sales and Distribution? Nah, ini di atasnya Sales and Distribution ya. Lalu kita pilih Basic Functions. Lalu pilih yang Account Assignment atau /costing. Pilih yang Revenue Account Determination. Lalu Assign JL Accounts. Oke, loading. Mungkin saya harus reset modem saya nih ya, tapi nantilah kita selesaikan dulu ini. Oke, nah di sini kita double klik yang ini, yang customer group, material group atau activation key ya. Kita double klik. Ketika muncul di sini, change view di sini, kita bikin entry baru, new entries. Nah, apa saja yang harus diisi di sini? Oke, di sini kita isi sales and distribution, kodenya V ya. Lalu conditionnya kita kasih KOFK, apa ini? Account determination with control gitu ya. Lalu chart of account-nya ya tentu GLZZ ya. GL ya ganti dengan masing-masing ya. Sales organization-nya tentu US. Lalu kalau saya ZZ. Lalu di sini domestic revenue, AAGM-nya di trading goods ya, 01. Activation key-nya revenue atau ERL. General ledger account-nya 650 100. Gitu ya. Jadi pastikan ini semua sudah terisi. V, KOFK, GLZZ, USZZ 0101, ERL 650 100. Sekali lagi ZZ diganti dengan identifier masing-masing. Kalau ini sudah sesuai, klik save. Pastikan data was save, lalu klik exit. Nah, di sini kita pilih yang kedua yaitu customer group atau account key ya. Di sini double klik. Di sini kita pilih entry baru, new entries. Oke, di sini ada 3 baris yang perlu kita isi. Oke, kita isi pelan-pelan saja. Add-nya V. Di sininya sama, KOFK ya dengan yang sebelumnya. Chart of account-nya tentu GL. Sales organization-nya tentu US. Ininya domestic revenue. Activation key-nya ERL. General ledger account-nya 650 100. Oke, baris kedua. Masih sales and distribution V. Nah, ini beda ya. Ini KOFI kita isinya. Jangan salah, KOFI. Kalau ini masih punya kita tentunya general ledger. Lalu sales organization-nya US tentunya. Lalu ini 01 sama ya dengan di atasnya ERL. Nah, general ledger-nya yaitu yang sales revenue 600.000. Oke, baris ketiga. Ininya V. Lalu ininya KOFI. Oke, general ledger-nya masing-masing ya. Chart of account general ledger masing-masing. Sales organization-nya US. Punya masing-masing tapinya. Domestic revenue-nya 01.
Activation key-nya. Nah, ini jangan sampai salah. Ini ERS ya, sales deduction ya, ERS. General ledger account-nya 610.000. Oke. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai salah, bandingkan dengan hasil di sini. Oke, kita ada perlu ngisi satu lagi. Oh, oke, belum, tenang-tenang. Saya pastikan ada 3 ya. VKOFK, VKOFI, VKOFI semuanya sama. ERL, dan ERS ya. Jangan lupa yang ketiga ERS. Lalu account-nya 650.100, 600.000, dan 610.000. Oke. Kalau sudah semua oke, kita klik save. Pastikan data was save, lalu kita klik exit. Lalu kita pilih yang ketiga ini, material group account key ya. Kita double klik. Di sini kita buat entry baru. Oke, di sini cukup satu baris saja, sales and distribution. Lalu ininya KOFK, chart of account-nya JL tentunya ya. Sales organization-nya US tentunya. Lalu ini trading goods 01. Activation key-nya ERL, revenue. General ledger account-nya 650.100. Oke, dicek sekali lagi. VKOFK, GLZZ, USZZ, 01, ERL, 650.100. Oke, save. Pastikan data was save. Oke, selesai deh. Kita kembali ke menu utama. Menu utama konfigurasi ya, maksudnya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fase 325, di mana kita mau menetapkan pricing procedure untuk sales area yang kita buat ya. Oke, kemana ini? Kita masuk ke sales and distribution. Lalu pilih yang basic function ya. Lalu pilih pricing. Lalu pilih pricing control. Lalu pilih define and assign pricing procedures. Oke. Nah, ini ada pop up. Kita pilih di sini yang set pricing procedure determination. Oke, kita double klik. Nah, di sini change view, determination of pricing procedure in sales documents overview ya. Kita pilih new entries. Nah, di sini ada 4 baris yang perlu kita isi. Sales organization-nya tentu US ZZ. Kalau kamu ZZ-nya diganti dengan identifier masing-masing ya. Oke, lalu distribution channel-nya ada wholesale, ada internet ya. Oke, divisionnya ada aksesoris sama ada bicycle gitu ya. Oke. Lalu dokumen pricing procedure-nya ini kita isi semua dengan A. Apa sih A? Standar gitu ya. Lalu custom pricing prosedurnya kita isi dengan angka 1. Apa itu angka 1? Standar gitu ya. Nah, lalu pricing prosedurnya, nah ini kita ganti dengan RVA JUS kodenya. RVA JUS. Apa sih ini? Standar juga. Standar di USA with
jurisdiction code gitu ya. Oke. Nah, jadi udah ada 4 baris nih, semuanya RVA JUS ya. Jadi kita cek, kita paskan sekali lagi USZZ, ini wholesale, internet, aksesoris bicycle, A1 RVA JUS semuanya. Kalau sudah, kita klik save. Pastikan data was save. Lalu kita klik exit. Di sini kita pilih cancel. Dan kembalilah ke menu utama ya. Yang berikutnya kita mau mendefinisikan peraturan untuk US Sales Area. Begitu ya. Jadi kita mau mendefinisikan aturan untuk setiap sales area yang kita punya. Tadi ada berapa sales area? Ada 4 ya. Oke. Bagaimana kesininya? Kita pilih tetap masih di menu Sales and Distribution. Oke. Lalu masih di Basic Functions. Lalu di sini kita pilih yang Account Assignment atau Costing. Lalu kita pilih Business Area Account Assignment. Lalu kita pilih yang Define Rules by Sales Area. Nah, ini kita sebenarnya cukup mengisi bagian yang tadi belum kita isi ya. Ada 4 yang belum kita isi, ya kita isi saja. Isi dengan angka 1 tentunya. Nih, saya kan yang USDZ. Mungkin nanti yang punya kamu ya yang ini ya, yang punyamu berarti US apa gitu. Ini saya tinggal isi aja yang punya saya nih yang kosong nih. Yang USGG semuanya nih. Oke. Kalau sudah saya klik save. Pastikan dapat konfirmasi data was save, lalu klik exit. Dengan demikian berakhirlah fase 3.2.